Untuk mata kuliah non praktikum kami menerapkan online. Kegiatan-kegiatan itu tidak hanya lingkup nasional tapi juga lingkup internasional. Gaya kepemimpinan itu adalah merangkul seperti seorang ibu. Semuanya tujuannya pasti sama. Betul, untuk kemajuan semua institusi. Oke. Nah, kalau selama Ibu memimpin itu inovasi apa saja sih Bu yang sudah dilakukan Stesia khususnya di masa pandemi ini? Iya. Kalau di masa pandemi tentunya kemarin itu sudah merombak total untuk proses pembelajaran e-learning. Ya, e-learning ya. Gitu ya. E-learning kita membuat sistem baru. Kemudian yang berikutnya adalah sistem informasi akademik kami rombak total gitu ya. Sekarang kalau dulu Stesia sekarang menjadi Sinfos, Stesia Information System. Nah, itu untuk memfasilitasi bagaimana proses pembelajaran dan distribusi materi kepada mahasiswa bisa terjalin dengan baik dan lancar gitu ya selama era pandemi. Dan yang berikutnya adalah proses pembelajaran jalan. Inovasi yang berikutnya adalah mutunya jalan apa tidak. Maka dengan adanya sistem penjaminan mutu kami merasa perlu untuk dilengkapi dengan sebuah sistem. Maka kami kerjasama dengan Sevima untuk pengembangan sistem penjaminan mutu internal. Dan alhamdulillah sampai dengan tuntutan saat ini untuk mutu ini bedanya sekarang penjaminan mutu itu harus didasarkan pada BPEPP. Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian sampai dengan peningkatan. Ya bagaimana mulai dari planning sampai nanti gitu ya, ini menjadi feedback untuk peningkatan yang lebih baik di tahun-tahun mendatang, perlu adanya sebuah sistem yang komprehensif. Sehingga kami sebagai pimpinan gitu ya, bisa mengevaluasi bagaimana tingkat ketercapaian dari mutu dalam proses pembelajaran, kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Alhamdulillah ini sudah ada sistem yang kami kerjasama dengan Sevima yang ikut membantu gitu ya, dalam terus meningkatkan mutu pendidikan yang kami jalani. Gitu. Ya. Jadi luar biasa sekali ya Bu yang tadi inovasi yang dilakukan oleh Stesia dan memang kita dituntut harus beradaptasi secara kreatif ya Bu ya di masa pandemi ini. Oke, baik. Nah kalau menurut Ibu sendiri transformasi pendidikan tinggi itu seperti apa sih yang efektif bisa dilakukan oleh kampus-kampus? Kalau melihat pandemi saat ini gitu ya, memang mau tidak mau kemarin kita full online gitu ya, melakukan perubahan proses pembelajaran yang saat ini kami merasa bahwa untuk mata kuliah tertentu kami perlu melakukan metode dengan blended. Salah satunya adalah mata kuliah praktikum. Karena aspek praktis gitu ya, adanya aplikasi atau sistem tertentu, kami merasa kalau menggunakan full online, mahasiswa agak kesulitan. Padahal penguatan khususnya di diploma 3, apalagi S1 gitu ya, tuntutan aspek praktisnya kami itu 60-40. 60% itu aspek praktik, ya itu yang kami jual kepada masyarakat, sehingga untuk perubahan proses pembelajaran yang kami terapkan saat ini adalah untuk mata kuliah non praktikum kami menerapkan online, sedangkan untuk mata kuliah praktikum kami menggunakan blended. Jadi dari 14 kali pertemuan, 7 kali pertemuan adalah offline dan 7 kali pertemuan adalah online. Ya, itu untuk proses pembelajaran. Sedangkan kegiatan dalam pendidikan itu kan tidak hanya pembelajaran, tapi juga ada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kalau penelitian, Bapak Ibu dosen ya banyak yang lebih produktif dengan adanya WFA, kemudian gitu ya. Banyak menulis, bisa menulis buku. Nah, itu keuntungannya. Sedangkan untuk kegiatan pengabdian, salah satu tugas seorang dosen adalah mengabdi. Nah, mengabdi ini yang kemarin itu mencari formula bagaimana bisa mengabdi kepada masyarakat di era pandemi, tentunya dengan protokol-protokol kesehatan yang kami terapkan. Dan alhamdulillah dengan adanya fasilitas
tatap muka dengan aplikasi Zoom, Google Meet gitu ya. Pengabdian untuk pelatihan tetap kita selenggarakan secara webinar gitu ya, tetap jalan lah gitu ya. Dan momen tertentu memang kami harus terjun ke lapangan untuk melihat secara langsung bagaimana kehidupan masyarakat, terutama terkait dengan dunia usaha mereka, untuk kita studi kelayakannya, sehingga momen tertentu kita memang harus offline. Oke, iya, gitu. Termasuk memang memaksimalkan yang bersifat daring itu ya Bu ya. Dan juga tentunya di bagian sistem informasi dan juga aplikasi ya Bu ya. Di Stesia sendiri yang tadi Ibu katakan bahwa sudah menggunakan akreditasi produk Sevima gitu. Nah itu bagaimana sih Bu aplikasi tersebut berjalan untuk membantu dalam program di kalau untuk sistem penjaminan mutu gitu ya, tentunya tadi karena prosesnya adalah mulai dari planning. Planning itu adalah peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang harus dimiliki oleh institusi. Nah ini dokumentasi. Artinya bagaimana dokumentasi yang semula bersifat parsial, kemudian sekarang sudah menjadi tersistem, sehingga semua dokumen-dokumen pendukung untuk kegiatan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian itu memiliki sebuah sistem yang mudah diakses. Dari penetapan yang kita tetapkan kemudian dipakai sebagai dasar untuk yang kedua, pelaksanaan. Sehingga semua pelaksanaan dasarnya dari regulasi yang kita tetapkan, yang ditetapkan dalam penetapan tadi. Setelah dilaksanakan tentunya gitu ya, ini perlu untuk dievaluasi. Nah, ini di sistem itu ada fasilitas untuk gitu ya, memonitor bagaimana tingkat pelaksanaan dan bagaimana tingkat evaluasinya, dan hasil evaluasi yang diperoleh dipakai sebagai dasar kontrol di P yang keempat, pengendalian, untuk bisa mengetahui mana yang tercapai, mana yang tidak tercapai. Yang tercapai gitu ya, yang tidak tercapai nanti kita evaluasi dalam kegiatan yang disebut dengan RTM, rapat tinjauan manajemen, untuk kita akan kalkulasi kembali bagaimana langkah feedback di masa yang akan datang sehingga harapannya menjadi lebih baik. Proses ini kalau sudah tersistem, alhamdulillah menjadi lebih mudah dan juga gitu efektif ya, gitu ya. Oke, hemat waktu dan praktis juga ya. Dan untuk kegiatan webinar juga, selain dukungan sistem tadi, kami juga harus menguatkan dari sisi selain sistem tapi juga fasilitas ya. Salah satunya adalah fasilitas untuk telekonferensi, karena kami juga melaksanakan kegiatan-kegiatan itu tidak hanya lingkup nasional tapi juga lingkup internasional. Ya, Visi Stesia itu kan menjadi perguruan tinggi penyelenggara pendidikan tinggi yang kreatif dan inovatif, ya, skalanya nasional dan internasional. Maka untuk bisa merambah ke internasional, kerjasama kami kan sudah banyak yang internasional. Maka kegiatan-kegiatan webinar, kemarin international conference kita juga menyelenggarakan sehingga mampu akan mendukung Visi Stesia untuk sampai ke skala internasional. Alhamdulillah yayasan sangat komit untuk penyediaan sarana, penyediaan sistem informasi, gitu ya. Itu pengadaan telekonferensinya sampai 2 tempat itu sekitar 100 juta lebih, itu tidak ada masalah, sehingga aktivitas-aktivitas untuk pemenuhan tadi mutu proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian alhamdulillah bisa tercapai juga. Nah, selama ini pencapaian yang paling membanggakan Ibu sejauh Ibu memimpin Stesia apa nih Bu? Ya, alhamdulillah berkah luar biasa di tahun 2020 di saat pandemi COVID-19 ini diberikan oleh Allah gitu ya. Tapi kami merasa bahwa pasti ada hikmah luar biasa yang akan Allah berikan kepada kami. Alhamdulillah di tahun 2020 bulan Agustus September kemarin secara nasional dari jumlah perguruan tinggi 4.760 kita masuk sebagai urutan ke-78. Ranking 78 dari 4.000 sekian gitu ya. Ini masuk 100 besar, merupakan anugerah luar biasa. Dan yang terbaru hari Kamis kemarin, tanggal 10 Desember, di LL Dikti Wilayah 7 setiap tahun memberikan sebuah penghargaan
yang disebut dengan Aku Anugerah Kampus Unggul 2020 untuk tingkat sekolah tinggi se-Jawa Timur. Alhamdulillah Stesia Surabaya menempati urutan pertama terbaik. Alhamdulillah itu anugerah yang luar biasa. Itu di bawah kepemimpinan Ibu ya. Alhamdulillah. Tapi kalau tadi bicara yang sukses-sukses gitu, Ibu sudah membawa Stesia itu ke level yang lebih baik lagi gitu. Nah, suka dukanya selama memimpin Stesia apa, Bu? Kalau suka sudah nggak kehitung gitu ya. Banyak sukanya ya, Bu ya. Ya, kalau duka ini artinya ada hal yang memang merupakan kelemahan kita gitu ya, kelemahan sebagai manusia yang seringkali dalam hal mencapai sesuatu tentunya kami kan butuh tim gitu ya. Tim ini artinya butuh adanya kesolidan bersama, partisipasi bersama. Seringkali ada hal yang beda misi. Kalau visi seharusnya satu gitu ya. Ada beda misi untuk kita rangkul gitu ya. Itu hal yang tidak mudah gitu ya, menyamakan pendapat yang berbeda dari gitu ya, dari banyak orang gitu ya, bahwa apa yang kita lakukan saat ini, program yang kita lakukan saat ini loh manfaatnya bla bla. Ini kemudian mentransformasi dari perubahan sistem lama menjadi yang baru. Itu ya butuh adanya effort yang tinggi. Ya, mengubah sistem lama menjadi baru, perlu latihan kembali. Kemudian mereka harus mempelajari kembali gitu ya. Ya memang awal-awal itu ada keengganan. Nah itu tugas kita ya untuk sabar-sabar ya. Nggak mudah ya Bu ya. Nggak mudah gitu ya. Artinya membentuk perubahan itu, membentuk perubahan mental, sikap dan perilaku itu menjadi tanggung jawab yang tidak mudah, tapi dengan niat dan kesabaran alhamdulillah bisa semuanya terlaksana. Iya. Ibu, impian terbesar Ibu apa sih Bu yang ingin diraih? Baik sebagai seorang wanita atau sebagai seorang ibu, mungkin seorang istri, atau mungkin sebagai pemimpin di kampus. Satu statement kayaknya ya, sukses dunia dan akhirat. Dalam itu ya Bu ya, sukses dunia dan akhirat. Iya, janganlah kalau sukses dunia itu kan sementara. Ya, artinya sukses dunia harus dibarengi dengan kesuksesan yang ingin kita raih di akhirat. Itu harus jalan bersama-sama. Ya, jadi hal dunia harus diimbangi juga dengan ibadah ya Bu ya. Iya. Baik. Ibu, terakhir Bu, boleh di-share bagaimana langkah yang bisa dilakukan oleh perempuan muda di luar sana agar bisa meniti karir seperti Ibu nih, bisa berada di top level di sebuah organisasi. Yang pertama adalah yakinlah bahwa Allah itu menciptakan manusia pasti punya kelebihan dan kelemahan. Ya. Kelemahan itu harus kita sikapi dengan terus berusaha memperbaiki diri, dan kelebihan itu harus kita asah untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak. Itu ya. Yang kedua adalah niatkan tadi nawaitu bahwa apa yang kita lakukan adalah jangka panjang untuk akhirat. Jangan hanya terminal sementara di dunia, tapi raihlah tujuan akhir ke akhirat. Dan yang ketiga adalah apa yang kita lakukan harus didasari pada tanggung jawab yang kuat, tinggi, bahwa apapun yang kita lakukan nanti akan dipertanggungjawabkan ke yang di atas. Sehingga kita harus bekerja dengan baik. Dan yang keempat adalah janganlah mengejar rezeki, tapi biarlah rezeki itu yang mengejar kita. Maka bekerjalah dengan baik, karena kalau kita bekerja dengan baik dan sabar dengan segala ujian yang kita hadapi, maka rezekilah yang akan datang kepada kita. Dan yang terakhir adalah jangan lupa berdoa dan mohon doa kepada keluarga, dan yakinlah bahwa dengan doa itu insya Allah Allah akan melancarkan semua tugas kita yang ada di dunia dan sampai dengan akhirat. Gitu aja. Mantap sekali Ibu. Iya. Terima kasih banyak Bu Nur Fajri atas kehadirannya dan juga kesediaannya untuk berbagi hari ini, luar biasa sekali. Banyak sekali ilmu dan juga pembelajaran yang bisa saya dapatkan. Saya juga sebagai host tuh banyak sekali mendapatkan
siraman-siraman rohani dan juga motivasi. Terima kasih Ibu, sukses selalu Ibu Nur dengan segala aktivitas, kesibukan maupun semua proyek-proyeknya. Semoga apa yang sudah kita obrolkan hari ini bisa bermanfaat untuk sesama dan tentunya menjadi penyemangat bagi wanita-wanita di luar sana supaya tidak takut bermimpi dan juga tidak takut untuk meniti karir sampai di top level. Seperti itu. Baiklah. Kalau gitu rekan Sevima, terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa ya, klik tombol like, subscribe, dan juga tulis komentar topik apa yang kalian pengen kami bahas dan juga siapa narasumbernya pengen dihadirkan. Dan saya Cika sebagai host undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, jaga pikiran, dan juga stay safe selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sevima, revolutionize education.